Hai Sportizen, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, host kesayangan kamu. Saya adalah property expert yang sudah berpengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya berada di ketinggian kurang lebih 500 meter di atas permukaan air laut nih. Dingin banget ya, apalagi dengan cuaca yang rada mendung-mendung seperti sekarang ini. Nah, saya saat ini sedang berada di kawasan yang lagi hits banget yang ada di kota Bogor, yaitu Cluster Maple Residence dari Sumarekon Bogor. Aduh, udaranya dingin banget nih teman-teman. Apalagi dengan posisi yang indah banget, view-nya ini membuat saya itu berasa kayak di mana gitu ya, di puncak gunung mana gitu, nggak kayak di Indonesia lagi nih. Apalagi pemandangan yang disuguhkan itu luar biasa banget, breathtaking views banget nih. Nah, kali ini kita mau mereview untuk rumah contoh yang di Cluster Maple ini ada dua ya teman-teman. Ada tipe red maple dan juga green maple. Nah, sekarang kita lihat untuk rumah contoh yang pertama ini. Rumah contoh ini mempunyai dimensi luasan tanah 198 dan luas bangunannya 220. Nah, untuk luasan tanahnya ini sendiri sebenarnya untuk bangunannya dia lebarnya 9 ya. Ke belakangnya itu 18. Luasnya 198 itu berarti masih ada sisa lebihan 2 meter lagi karena ini adalah tipe hook taman nih teman-teman. Jadi di sebelah kirinya itu ada tambahan 2 meter lagi untuk space taman yang cantik banget kayak gini nih. Nah, kita masuk yuk ke bagian fasad depannya. Rumah ini tuh punya 3 lantai nih teman-teman. Dengan lantai satunya itu semi basement ya. Jadi modelnya sedikit agak split level nih. Sekarang kita ada, kalau di layoutnya itu lantainya kayak lantai 2 karena first floornya itu kayak semi basement nih teman-teman. Di bagian tampak depan ini kita lihat ya, saya sedang berada di carport yang muat untuk 2 mobil kayak gini nih. Di atasnya juga sudah dilengkapi dengan kanopi yang terbuat dari besi yang berwarna abu-abu gelap atau kehitaman nih teman-teman, dan atasnya ini atapnya dari tempered glass sehingga skylightnya itu masih bisa masuk ke area carport kita ini. Nah, di sebelah kanannya juga masih ada spot untuk taman depan ya, di samping daripada box yang ada penomoran daripada rumahnya seperti ini nih. Di dalam box ini nih akan terdapat untuk meteran air dan juga meteran listriknya. Jadi seamless dan kelihatan cakep banget dari depan itu, nggak banyak kabel-kabel yang berceceran gitu ya teman-teman. Kita masuk yuk ke depannya. Dari carport menuju ke bagian dalam rumah nih masih ada sedikit taman untuk linear garden seperti ini nih teman-teman ya. Nah, di bagian sebelah kanan kita bisa lihat ada 2 step naik nih untuk bagian teras depannya seperti ini nih yang mengarah ke taman bagian depan rumah. Nah, ini 1 step lagi naik dan kita akan ketemu dengan pintu utama dari rumah tipe green maple ini. Kita lihat yuk. Memasuki bagian rumah ini, kelihatannya rumah ini tuh jauh lebih gimana ya, mewah ya dari rumah-rumah yang ada di klaster-klaster sebelumnya di Sumarekon Bogor. Masuk di rumah ini kita nggak langsung ketemu dengan ruang tamunya nih, tapi kita dihadapkan sama foyer seperti ini ya teman-teman. Nah, dari foyer, kalau di sini kan bagian foyernya ini ada ornamen, bisa juga dikasih kalau teman-teman ada meja konsol ya, di sini bisa banget. Di sebelah kiri ini ada wall panel yang dari cermin seperti ini juga cakep banget nih, menambah ilusi optik ruangan ini kelihatan besar dan juga terang ya teman-teman. Nah, ke sebelah kanannya saya langsung ketemu nih dengan ruang tamunya ya, atau ruang keluarga yang ada di lantai 1. Nah, ruang keluarga ini juga sudah dilengkapi nih, bagian depannya ini ada jendela yang bisa dibuka tutup dengan digeser nih teman-teman. Untuk jendelanya ini cakep ya teman-teman, karena menggunakan bingkai dari aluminium dengan model yang agak ke Eropa-Eropaan, ke French-Frenchan ya, ke Perancis-Perancisan yang lagi tren saat ini nih. Masuki rumah ini, kalau kita lihat
Ruang tamunya cukup spacious ya. Jadi di rumah contoh ini udah ada sofa L begini yang 3-seater, masih bisa muat untuk satu single sofa, dan juga masih ada coffee table seperti ini. Dan di sebelah depannya ini ada untuk area TV dan juga meja TV-nya nih teman-teman. Kalau kita lihat di bagian balik TV ini, salah satunya juga menyembunyikan area tangga nih. Jadi kelihatannya itu orang-orang nggak tahu bahwa ini ada tangga ya, ada bordesnya tangga. Nah ini buat ide kalian nanti kalau misalnya beli rumah ini bisa nih buat ide seperti ini. Apalagi ada chandelier yang cantik. Nah ini rumah kan split level ya teman-teman. Jadi dari area ini dibatasi dengan railing yang ada besi, dan juga bagian atasnya ini ada kayu, di bawahnya ini kaca. Kita bisa lihat ke area bawah ini adalah area ruang makan. Jadi ruang makannya nggak terlalu nyambung gitu ya dengan ruang keluarga atau ruang tamu yang ada di lantai 1. Kita lihat dulu untuk sebelah kanannya ya teman-teman. Nah, di bagian kanan ini adalah step yang kita bisa mengakses untuk ke satu kamar yang bisa kami pergunakan untuk kamar tamu. Yuk kita lihat ya. Wah, kamar tamunya ini lumayan besar nih teman-teman. Dimensinya hampir 4 x 3 meter ya. Nah, bagian kanan ini sebenarnya adalah tembok ya teman-teman, yang mengarah ke ruang tamu dan juga ruang makan. Tapi di sini, di rumah contoh ini, untuk temboknya ini diganti menjadi panel kaca yang tebus seperti ini nih. Di dalam kamar tidur tamu yang ada di lantai 1 ini terdapat satu kamar mandi dalamnya teman-teman. Kamar mandinya ini cukup untuk luasannya dan fungsional nih teman-teman, mempunyai luasan sekitar 1,5 meter x 2 meter nih. Tapi sudah lengkap ya, ada wastafelnya, ada toilet duduk dengan jet washernya, dan juga saya berada nih sekarang di area kamar mandi basahnya atau area shower nih. Jadi di sini sudah dilengkapi juga ya dengan head shower, dan ada terhubung dengan air panas, air dingin, sehingga udah terkoneksi langsung, tinggal pasang water heater aja nih. Untuk bagian lantai dan juga dindingnya yang pastinya sudah dilapisi juga dengan homogeneous style ya teman-teman. Warnanya ini kalau bagian bawah warna abu-abu dengan permukaan yang kasar supaya nggak licin, dan juga di bagian dindingnya ini modelnya mirip-mirip kayak batu ala marmer ya teman-teman. Tapi homogeneous style-nya ini warnanya dengan warna-warna abu yang cantik dan glossy nih, menambah elegannya dari rumah ini. Antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah juga terdapat beda level ya untuk bagian lantainya. Jadi teman-teman bisa pasang lagi nih divider dari kaca, supaya kalau lagi mandi ini nggak tampias langsung ke area kloset duduk maupun wastafelnya. Nah, di bagian shower ini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain yang sudah tertutup juga nih teman-teman. Selain mempunyai kamar mandi dalam, untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini atau kamar tidur tamu ini juga sudah dilengkapi dengan balkon sendiri nih teman-teman, yang menghadap ke area halaman belakang rumah. Nah, kita sampai ke area balkon dari kamar tidur tamu yang ada di lantai 1 ini nih. Kamar tidur tamu dengan balkonnya ini dipisahkan dengan pintu geser seperti ini nih ya teman-teman. Jadi pintu geser ini dari kaca yang pinggirannya itu adalah aluminium yang warnanya itu abu-abu tua kehitaman ya teman-teman. Balkonnya ini cukup spacious loh teman-teman, mempunyai luasan kurang lebih 1,5 meter x 3 meter nih. Jadi balkonnya ini bisa ditempatkan satu buah kursi atau mungkin 2 buah juga masih bisa ya teman-teman, dengan satu meja kecil seperti ini nih. Jadi kalau misalnya sore-sore pingin ngopi atau ngeteh sambil menikmati sejuknya dan bersihnya udara Bogor yang jauh dari keramaian kota Jakarta ya, ini asik banget nih. Apalagi bisa ngeliat bagian taman belakang yang mungkin bisa dipergunakan sebagai kolam renang kayak yang ada di rumah contoh ini. Jadi bisa dada-dada nih, misalnya kakek nenek lagi berkunjung ke rumah kalian, terus anak lagi main ya, jadi bisa dada-dada nih sama cucunya dari sini nih. Aduh asik banget nih, udah kebayang nih saya kalau misalnya tinggal di sini ya. Yuk kita masuk lagi, kita review untuk yang lainnya. Saya baru di kamar tamunya aja udah seneng banget nih teman-teman. Gimana saya ada di master bedroomnya ya. Apalagi lihat nih,
Interior rumah contohnya itu secantik ini, coba teman-teman, ya ampun. Di sini udah ada ranjang untuk double bed seperti ini ya. Lalu masih dapat nih meja rias kecil yang nempel di dinding, kanan kirinya nakas, belakangnya dikasih headboard dan ada bedside lamp yang menggantung seperti ini. Terus masih bisa ditempatkan satu lemari. Aduh, ini bener-bener sih interiornya nih cakep banget dan bisa ditiru banget nih buat teman-teman yang kepengen punya rumah dengan interior yang cantik seperti ini. Nah, kita sampai lagi nih ke ruang tamunya tadi ya. Oh ya, dimensi untuk ruang tamu nih yang saya ada berada di sini itu sekitar 6 meter kali 5 meter nih teman-teman. Yuk kita turun ke bawah ke area bagian ruang makannya ini. Kayak tadi kan sempat bilang ya, kalau TV ini tuh nutupin tangga nih. Ada satu bagian yang bisa dibuka, ini adalah bagian bawah tangga. Buat kalian bisa jadiin lemari, mau dibuat sebagai tempat untuk naruh sepatu bisa, ataupun perlengkapan kebersihan yang kurang cantik ya, bisa ditaruh di sini nih teman-teman. Sekarang kita turun yuk ke bagian ruang makannya. Nah, saya sampai di denah lantai satunya nih yang ada di brosur. Ini adalah ruang makan dengan dimensi kurang lebih 6 meter kali 4 meter nih teman-teman. Ruang makan ini spacious banget ya, lebar, dan sudah ada tersambung juga dengan dapur bersihnya seperti ini nih teman-teman. Di bagian kiri saya yang menghadap ke arah belakang, nih dia bisa kelihatan taman belakangnya. Jadi kalau teman-teman seperti di rumah contoh ini nih, ditambahin lagi satu space untuk kolam renang tuh masih bisa nih teman-teman, kayak gini nih. Atau kalau kamu sukanya ini di belakangnya halaman yang diisi dengan tanaman aneka warna-warni juga bisa nih teman-teman. Atau yang suka tambahan misalnya bangunan ini diperlebar lagi ke belakang sedikit juga masih bisa nih teman-teman. Karena rumah ini itu yang di Luxio unit itu adalah rumah sudut, area sebelah kirinya ini tersambung dengan taman samping sebelah rumah nih. Tuh, kita bisa lihat kalau di sini nih ada lebihan tanahnya seperti ini, bisa ditambahin satu dek kayu seperti itu, dan di bagian depannya ada step naik ke sisi bagian samping rumahnya. Untuk bagian outdoornya ini tentang aja, ini menggunakan keramik ataupun batu-batuan alam yang permukaannya kasar dan berwarna abu-abu seperti ini nih teman-teman. Nah, kita balik lagi yuk ke ruang makannya nih. Kalau mau balik ke ruang makan nih dari area taman belakang, kita dipisahkan dengan pintu geser seperti ini teman-teman ya. Jadi pintunya yang ada di sini tuh rata-rata menggunakan pintu geser yang dari kaca dengan frame aluminium seperti ini nih. Selain terkoneksi langsung dengan taman bagian belakang, untuk area ruang makan ini kita akan bisa ada satu pintu yang mengarah ke bagian area servis, atau kalau di brosur itu di denah lantai satunya. Nah, ini adalah pintu ke ruang servis. Kalau di brosur ini lantai 1, tapi kita sebutnya lantai semi basement ya teman-teman. Ini ada beberapa step tangga turun. Di sebelah kanan saya ini kita lihat ya, sudah terdapat area dapur kotor seperti ini nih teman-teman. Area dapur kotornya pun cukup spesies, 1,5 kali 3 meter ya kurang lebih. Nah, di sebelah daripada dapur kotor ini sudah ada satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga dan juga satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Nah, ke sebelah daripada kamar dari asisten rumah tangga ini ada satu pintu yang mengarah ke bagian service area seperti ini nih teman-teman. Ini adalah ruang laundry untuk mencuci dan menjemur. Jadi di bagian ini nih bisa teman-teman jadikan sebagai area yang terbuka seperti ini, ataupun ditambahin tutupan kanopi ya, supaya jemuran kalian nggak kehujanan. Area untuk cuci jemur ini mempunyai luasan dimensi sekitar 1,5 meter kali 3 meter nih teman-teman. Dimana kita lihat ya, bagian sebelah kiri saya ini tersambung ke bagian halaman bagian belakang yang tadi kita lihat ada kolam renangnya ya di rumah contoh. Dan di bagian atas nih kita bisa lihat itu tersambung dengan bagian balkon dari kamar tidur tamu. Nah, kalau kita lihat juga sudah dilengkapi nih dengan satu stop keran untuk keran ya ini nanti, dan sebelah sini juga sudah ada output untuk listrik di sebagian ini. Terus sudah dilengkapi juga dengan floor drain. Bagian bawahnya ini lantainya juga sudah dilengkapi dengan keramik 30x30 yang permukaannya kasar. Jadi kalau kena air hujan di daerah sini nggak licin ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke bagian dalam daripada lantai 1 atau semi basement. Ruangan semi basement ini
bagian keramiknya atau lantainya ini sudah dilengkapi dengan homogeneous style yang mempunyai corak abu-abu muda nih teman-teman. Kalau untuk tadi kamar asisten rumah tangganya itu mempunyai dimensi sekitar 2 meter kali 2 meter, dan untuk kamar mandinya itu mempunyai dimensi sekitar 2 meter kali 1 meter nih teman-teman. Nah, lurus daripada tangga nih yang tadinya kita lihat dari lantai 1, ini kita akan sampai ke bagian sebelah kiri saya. Ini ada satu ruangan lagi yang bisa dipergunakan sebagai gudang ataupun kamar asisten rumah tangga kedua nih ya teman-teman. Dimensinya juga hampir mirip, sekitar 2 meter kali 2 meter. Dan di bagian depan saya ini adalah tangga yang menuju ke pintu akses samping dari pintu utama menghadap ke halaman bagian depan rumah. Jadi misalnya kalian harus keluar kota, kalian takut nih rumah kalian ada yang masuk, bisa aja nih mengunci aja pintu utamanya dan juga pintu dari ruang makan ke area servis ini, karena asisten rumah tangga tetap bisa keluar masuk ya teman-teman, tetap bisa mencuci, memasak, dan juga bisa akses keluar masuk rumah melewati akses pintu samping ini. Kita balik lagi nih ke lantai 1, atau kalau di brosurnya itu lantai 2 ya teman-teman. Yuk. Sekarang kita akan review untuk lantai 3 yang ada di brosur nih. Sebenarnya keunggulan rumah split level ini ya, kita bisa memanfaatkan seluruh ruangan dan bisa membagi-baginya sebagai ruangan-ruangan tertentu tanpa menimbulkan kesan yang bersekat-sekat nih. Karena tetap ada konsep seperti open space-nya walaupun ada beda ketinggiannya. Bagian tangganya ini plongnya langsung kayak double height ceiling ya teman-teman. Dan bagian belakang dan sebelah kanan saya ini sudah dilengkapi dengan 2 panel jendela nih yang bisa kalau misalnya siang nih menerangi tanpa perlu kita hidupin lampu tuh kelihatan terang ya. Yuk kita naiki tangganya. Sebelah kiri ini adalah bagian belakang dari backdrop TV nih teman-teman. Jadi nanti kalian nggak dapatnya tertutup. Cuman kalau ditutup kayak gini makin mewah untuk ruang keluarga atau ruang tamu dengan besarnya. Kita udah sama di lantai 3-nya, atau kalau dari bagian carport nih kayak lantai 2 rumah ini ya. Lagi-lagi di bagian belakang saya itu terdapat jendela yang untuk penerangan cahaya alami maupun sirkulasi ya teman-teman. Di lantai ini nih sudah ada 3 kamar tidur nih teman-teman. Kita akan mereview untuk kamar tidur pertama yang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah kamar tidur anak pertama yang letaknya di samping tangga persis nih. Kamar tidur anak ini cukup spacious ya, dan dia menghadap ke bagian fasad bagian depan rumah nih. Dengan dimensi kurang lebih 4 meter kali 3 meter nih teman-teman. Kalau di rumah contoh ini kita lihat ya, sudah bisa dilengkapi lemari pakaian seperti ini. Di sini ada single bed dan juga udah ada nakas di kanan dan kiri daripada kasur. Udah terdapat juga lampu gantung seperti ini dan sudah dilengkapi juga dengan balkon serta area untuk belajar nih teman-teman. Nah, kita melewati pintu geser seperti ini teman-teman yang terbuat dari kaca dan bingkainya framenya aluminium ya. Itu langsung sampai ke bagian balkon depan rumah ini nih, yang kita bisa lihat dari fasad bagian depan rumah. Nah, di sini ini dimensinya sekitar 2 meter kali 1,2 meter nih. Jadi balkonnya ini cukup spacious ya. Kalian bisa nempatin sebenarnya di sini kalau mau ada meja yang misalnya kepengen cari inspirasi sambil belajar ataupun kerja dari dalam rumah nih, work from home, dan ada satu kursi tinggi tuh yang kayak dipakai di kafe-kafe. Itu bisa banget tuh ngadep ke bagian depan rumah. Terus di balkon ini dilengkapi dengan 3 model lengkungan seperti ini nih teman-teman. Jadi tampak depannya itu makin cantik dan makin kerasa model klasik modernnya. Apalagi bau-baunya model-model Eropa yang lagi musim saat ini. Aduh. Di kamar anaknya aja udah asik banget ya, apalagi model jendela dan pintunya kayak gini nih bisa buat penerangan sekaligus sirkulasi udara alami yang menghadap ke area bagian fasad depan rumah. Di sebelah kanan tadi yang saya bilang area untuk belajar ya. Jadi di pojokan ini cukup gede loh teman-teman, cukup spacious. Jadi enak banget nih, areanya nggak terlalu sempit nih di kamar ini ya. Kita lihat yuk untuk kamar tidur anak yang keduanya. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur anak yang keduanya ya. Letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama.
Di kamar tidur anak yang kedua ini nih desainnya buat anak cewek nih. Kalau tadi kan anak cowok dengan model yang temanya Star Wars. Kalau ini temanya kayak nature ya. Warnanya juga nggak terlalu pink-pink kecewean. Ini dengan warna hijau muda kayak gini nih. Interiornya sih saya suka ya. Nah, memasuki kamar ini bisa kita lihat ya. Di sini udah muat buat lemari baju seperti ini, meja dandan dan juga meja belajar yang dijadikan satu. Lalu di bagian depan saya ini ada kasur single bed yang kanan kirinya terdapat nakas ya, dan juga sebelah kanan ini nakasnya dia bukan pakai nakas yang kecil tapi buat storage tambahan laci nih, buat kamu bisa nyimpen selain barang-barang kecil juga bisa buat tambahan nyimpen baju nih. Dan ada ambalan seperti ini plus ditambah headboard yang nyambung ke bagian dinding, permainan lampu LED dan juga cermin-cermin yang menambah estetika dan ilusi optis daripada kamar ini terasa lebih besar dari yang seharusnya. Dimensi kamar anak yang kedua ini sedikit lebih kecil daripada kamar anak yang pertama tadi. Jadi ini mempunyai dimensi kurang lebih 3,5 meter kali 3 meter nih teman-teman. Dan di kamar ini nggak terdapat balkon seperti kamar tidur anak yang pertama tadi ya. Nah, tapi sudah dilengkapi juga dengan jendela yang menghadap ke fasad depan rumah ini. Nah, di sini ada 2 tingkap jendela yang sama-sama bisa dibuka tutup buat penerangan cahaya dan juga sirkulasi udara alami. Kamar tidur anak ini nggak ada kamar mandi dalam, tapi kamar mandinya terdapat di bagian luar untuk sharing ya teman-teman. Kita lihat yuk lokasinya di sebelah persis daripada kamar tidur anak yang kedua ini. Letak daripada kamar mandi anak ini di sebelah daripada kamar tidur anak yang kedua nih teman-teman. Jadi di ujung daripada lorong yang ada di lantai 3 ya. Kamar mandi anak ini mempunyai dimensi kurang lebih 2 meter kali 2 meter nih teman-teman. Dan sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk dan juga jet washer dan juga area shower ya ini teman-teman. Nah, bagian bawah lantainya dan juga dindingnya sama nih dengan kamar tidur tamu yang kita sudah review sebelumnya. Nih, udah ada perbedaan levelnya juga dan sudah dilengkapi juga dengan floor drain, dan untuk area showernya ini udah terkoneksi langsung dengan water heater ya teman-teman. Jadi area pemasangannya sudah disiapkan oleh developer. Selesai mereview untuk kamar tidur anak dan kamar mandi anak, sekarang kita masuk ke master bedroomnya di sebelah kiri saya ini. Tumben-tumben nih, untuk master bedroomnya ini nggak menghadap ke fasad bagian depan rumah, tapi menghadap ke taman belakang. Nah, kita lihat nih, sebelah kanan daripada master bedroom yang ada di rumah contoh ini dipisah untuk area walk-in closet seperti ini nih. Nah, walk-in closetnya sudah ada area dandan yang sudah dilengkapi dengan mirror yang tinggi seperti ini. Bagian kanan kirinya ada tempat untuk menaruh tas nih teman-teman, dan di sebelah kanan saya ini ada lemari yang tinggi banget untuk pakaian laki-laki dan juga pakaian perempuan. Jadi udah disiapkan masing-masing nih spotnya ya. Lalu di bagian sebelah kanan belakang saya ini sudah dilengkapi juga nih master bedroomnya dengan kamar mandi dalam ya. Jadi kamar mandi utamanya ini paling spacious dan paling cantik di semua kamar mandi yang ada di rumah ini. Area kamar mandi utama ini cukup spacious ya teman-teman, dimensinya sekitar 1,7 meter kalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Dimana kalau melalui pintu ke kanan kita akan ketemu dengan area showernya seperti ini nih. Nah, kalau di sini di rumah contoh ini sudah ada divider dari kaca seperti ini dengan pintunya ya. Tapi kalian nanti dapatnya tanpa ini nih teman-teman. Jadi ini adalah area shower atau kamar mandi basahnya. Lagi-lagi sudah dilengkapi dengan head shower seperti ini, dan di bawahnya sudah dilengkapi juga dengan floor drain yang tertutup ya teman-teman. Nah, untuk area shower semua sudah terkoneksi dengan pipa untuk ke water heater yang tempat untuk instalasinya sudah disiapkan ya teman-teman. Nah, ada perbedaan level ya antara kamar mandi kering dengan kamar mandi basahnya. Sekarang kita lihat di sini juga sudah ada dilengkapi dengan wastafel yang cukup besar seperti ini, dan di sebelah kanannya sudah ada toilet duduk dengan jet washernya. Untuk sirkulasi udara di bagian toilet duduk bagian belakangnya itu dilengkapi dengan jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi maupun pencahayaan alami dari kamar mandi master ini ya. Udah dari kamar mandi kita lihat ya, melewati walk-in closet dan juga ke tempat tidurnya nih. Di bagian walk-in closet dan juga tempat tidur dari kamar tidur utama ini
dipisahkan dengan divider seperti ini nih teman-teman. Dividernya sengaja nggak dibikin lurus sampai ke atas nih, jadi kesannya itu tetap leganya tetap dapat ya. Coba bayangin kalau dividernya sampai atas, kesannya jadi lebih sempit nih. Apalagi sebenarnya dimensi daripada kamar tidur utama ini cukup spacious nih, 6 meter kali 4 meter nih teman-teman. Tuh, gede banget kan untuk area tempat tidurnya seperti ini. Master bedroom ini di rumah contoh udah dikasih king size bed seperti ini. Sebelah kanan kirinya terdapat nakas dan juga bedside lamp ya teman-teman. Bagian belakangnya kalau zaman-zaman sekarang nih, headboardnya ini aduh cantik banget, mempercantik, ditambah dengan ornamen bagian belakang daripada temboknya nih, aduh, apalagi tambahan LED-nya ini bisa buat inspirasi kalian nih, buat rumah kalian kalau di sini nanti nih. Tadi sebelah kirinya, ini bisa kita lihat ya, terdapat 4 panel jendela besar-besar nih teman-teman, yang di 2 di tengahnya ini bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara. Jadi semua kamar yang ada di rumah ini nih, semuanya ada sirkulasi udaranya ya, sudah ada jendela maupun penerangan cahaya alami. Nah, selain daripada walk-in closet dan juga kamar mandi dalam, di dalam kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan balkon. Ya, kita lihat yuk ke arah balkonnya. Aduh, asik banget nih. Master bedroomnya dilengkapi juga dengan balkon yang menghadap ke area bagian belakang rumah nih. Duh, cakep banget, apalagi kalau kalian ngambil di tempat yang belakangnya ini mengarah ke bagian jalanan sehingga nggak terhalang sama rumah yang lain nih teman-teman. Jadi bisa langsung melihat area pemandangan ke arah city view yang ada di sebelah sana. Tuh, di sebelah situ juga terdapat di kiri saya ini ada klaster yang sudah launching dan sold out sebelumnya, yaitu klaster Alderwood dari Summarecon Bogor nih teman-teman. Balkon ini cukup spacious ya, 1,5 meter kali 3 meter nih kurang lebih luasannya. Karena tipenya tipe sudut ya, jadi ada yang bagian kanannya seperti ini nih teman-teman. Jadi, aduh, enak banget nih, apalagi lagi mendung-mendung kayak cuaca sekarang nih, seru banget nih teman-teman duduk di sini. Bisa buat nempatin kursi seperti ini. Ini kalau kursinya 2 ini masih muat banget ya, sama satu meja kecil seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi untuk klaster Maple Residence dari Summarecon Bogor ini terdiri dari 2 pilihan lebar ukuran ya teman-teman. Luasannya ini ada di red maple dan juga green maple. Kalau kalian ingin tahu berapa sih harganya dan juga berapa cicilannya, bisa hubungi tim expert kami untuk kamu bisa bertanya-tanya. Nomornya ada di layar, di save ya. Dan jangan lupa klik subscribe channel YouTube dari Era Expert, dan kalian bisa mendapatkan update-update terbaru tentang dunia properti yang ada di Jabodetabek maupun seluruh Indonesia. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya.